25 tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut yang berbeda. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, kurir dari sabu Freddy Pratama dituntut seumur hidup. Terdakwa Fajar Rizkianto, kurir narkoba jenis sabu seberat 21 kg jaringan internasional Freddy Pratama dituntut penjara seumur hidup. Adapun sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kurir narkoba Fajar Rizkianto ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang ini pada Selasa 24 Oktober 2023. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Irma Lestari menuntut terdakwa Fajar Rizkianto dengan terdakwa primer yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jaksa menilai hal yang memberatkan tuntutan terdakwa yakni lantaran tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika. Telan anggaran sebanyak 20 miliar, beban maksimal jembatan Wais Kampung sampai 50 ton. Bupati Pesawaran Dendi Romadona tinjau jembatan Wais Kampung yang merupakan akses penghubung antar dua kabupaten di Lampung. Diketahui pembangunan jembatan Wais Kampung memakan anggaran kurang lebih 20 miliar. Bupati Dendi Romadona mengatakan jembatan yang berada di aliran sungai terpanjang di Lampung yakni Wais Kampung menjadi akses antar Kabupaten Pesawaran dan juga Pringsewu. Tak hanya itu saja, akses yang dilalui dari jalur jembatan Wais Kampung ini menjadi jalur jalan provinsi dan nasional. Dendi mengatakan jembatan Wais Kampung bertipe kelas A ini menelan anggaran kurang lebih sebesar 20 miliar. Untuk ukuran panjangnya mencapai 85 meter dengan lebar 9 meter. Lalu terdiri dari dua bangunan berupa rangka baja sepanjang 60 meter dan bangunan penghantar masing-masing 10 meter. Dalam sebuah pembangunan. Ya alhamdulillah selama saya memimpin, Pak Faisaluddin juga selama ini memang beliau ada di Badan Anggaran dan sekarang beliau wakil ketua yang banyak memperjuangkan aspirasi daripada daerah pemilihannya, bukan hanya di Negeri Katon saja. Semua dewan-dewan juga saya berterima kasih atas dukungannya, masukannya, kritikannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Tapi tentunya ke depan kita tidak mementingkan program mercusuar. Yang kita kepentingan ke depan ini adalah prioritas. Mau dia di atas gunung, ya nggak kelihatan, tapi kalau itu memang prioritas dan memang itu urgensi di tengah-tengah masyarakat, pasti kita selesaikan. Maka daripada itu antara Dewan dan juga pemerintah Kabupaten Pesawaran DPRD itu tidak mementingkan skala mercusuarnya, tapi lebih ke prioritasnya ya Pak Dewan ya. Contohnya ada jalan mungkin selama ini hanya tinggal di rehab, tapi tiba-tiba jalan sebelahnya itu putus. Contoh yang hari ini akan kita tinjau sudah dibantu dengan pohon kelapa, nah itu sudah prioritas. Jadi walaupun itu dia. Damkar Lampung Selatan membantu evakuasi pohon tumbang di Natar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan membantu mengevakuasi pohon tumbang di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar pada Selasa 24 Oktober 2023. Diketahui bahwa pohon tumbang di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ini terjadi pada pukul 8:30 pagi. Dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, yakni Muhammad Sefri Bastian, melalui Kapit Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari warga terkait adanya pohon tumbang. Setelah mendapatkan laporan, anggota Damkaramat Posko Natar lalu mempersiapkan alat-alat dan langsung bergegas menuju ke lokasi. Pihaknya menerjunkan 3 anggota pemadam dan juga 2 anggota Satpol PP setempat untuk membantu mengevakuasi pohon tumbang di Desa Pemanggilan tersebut. Polisi melimpahkan 4 tersangka gratifikasi BIMTEK Kepala Desa di Kejari, Lampung Utara.
Polres Lampung Utara melimpahkan berkas perkara pidana terhadap kasus gratifikasi bimbingan teknis Kepala Desa tahun 2020 ke Kejaksaan Negeri Kota Bumi pada Senin 23 Oktober 2023. Pelimpahan kasus dikawal atau dijaga oleh 40 anggota kepolisian. Keempat tersangka tersebut yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi dari Lampung Utara, AD, mantan Kabid Yapimdes dan AS, Kasih PMD, NG, serta NF selaku pihak ketiga dari CV Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa. Keempatnya terlihat memakai rompi orange diiringi menuju mobil tahanan kejaksaan untuk dibawa ke rutan Kota Bumi. Kabak OPS Polres Lampung Utara Kompol Arjon mengatakan pelimpahan berkas perkara tersebut dikawal oleh anggota kepolisian bersenjata lengkap. Diserahkan ada 4 orang. Terkait keterangan kemarin Kadis itu katanya menyebutkan ada permintaan oknum polisi yang terlibat, itu seperti apa? Minta sejumlah uang? Kami belum bisa mengonfirmasi karena kami berbicara masalah terkait dengan berkas saja yang telah kami lakukan. Jadi kita akan melakukan hal yang sama terhadap oknum polisi. Jadi untuk sementara saya no komen dulu karena untuk dari Polda hanya sebatas gratifikasi ataupun pungli yang dilakukan proses oleh Polres Lampung Utara dan dilimpahkan ke Polda. Bang, ini kasus akan dikembangkan nggak sih Bang? Apa cukup di 4 orang ini aja Bang? Untuk sekarang untuk sekarang cukup ataupun terbatas ke 4 orang itu. Bang, berapa jumlah kerugian negara yang dirugikan? Seperti judulnya ya, kalau misalkan korupsi ini kan ini suap ataupun gratifikasi, jadi tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Jadi terkait oknum tadi kita no comment ada? No comment. No comment. Sederet ASN pemerintah Kota Bandar Lampung tersandung kasus hukum selama 2023. Terdapat sejumlah ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung tersandung kasus hukum selama 2023 ini. Adapun jumlah kasus yang dilakukan oleh ASN Pemkot Bandar Lampung ini bermacam-macam. Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh Tribun Lampung, kasus yang melibatkan ASN Pemkot Bandar Lampung ini mulai dari kasus penganiayaan hingga narkoba. Kepala BPKAD Pemkot Bandar Lampung, Herliawati, membenarkan jika terdapat sejumlah ASN Pemkot Bandar Lampung yang terjerat kasus sepanjang 2023. Herli mengatakan terdapat 3 ASN Pemkot Bandar Lampung yang tersandung kasus selama tahun 2023. Pertama ada Pipi Oktaviara, guru SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang terlibat kasus penipuan masuk pegawai. Lalu dari Septi Arya, ASN BPKAD Pemkot Bandar Lampung terlibat kasus penganiayaan ART. Lalu untuk mantan Kepala DLH Sahriawati dan sejumlah ASN lainnya yang belum terlibat kasus korupsi retribusi sampah, Herliawati menyebutkan itu belum masuk ASN yang berurusan dengan hukum. Hal itu lantaran kasus tersebut belum diputuskan inkrarnya. Yang mungkin langsung aja berurusan dengan Polda yang tahu-tahu sudah ditangkap itu juga ada kan, seperti yang penganiayaan ya, diduga penganiayaan rumah tangga itu kan langsung kan Polda yang tangkap, jadi tidak melalui kami. Nah kalau kayak seperti Pak Sahriwansyah, Pak Sahriwansyah kan itu berproses, jadi kami tahu bermasalah. Dan kalau yang berproses itu kami telah memberhentikan sementara. Sementara untuk pemberhentiannya dia diberhentikan dari pegawai negeri sipil misalnya, kita menunggu inkrah. Kalau Pak Sahriwansyah benar dia sudah ada keputusan pengadilan, tapi kan dia mengajukan banding. Nah, sehingga kita belum mendapat inkrahnya. Kami BKD belum bisa memproses apakah dia diberhentikan dan lain-lain, nunggu masa banding dia. Sampai 10 orang nggak sih Bu ASN yang terlibat masalah? Atau Nggak ada. 5 sampai? Ada itu kalau nggak salah
narkoba ya. Narkoba itu juga kan langsung ya, tidak berproses ke kita. Terus ada juga yang penipuan, itu juga langsung artinya orang yang kena korban melaporkan kemudian ditangkap, itu juga kan nantinya langsung kita menunggu hasil inkrah. Delapan kali loloskan sabu via pelabuhan Bakauheni, AKP Andri Kustami kantongi 1,22 miliar. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Kustami sudah 8 kali meloloskan penyelundupan sabu melalui pelabuhan Bakauheni. Hal itu terungkap saat terdakwa Andri Kustami menjalani sidang perdana kasus narkoba jaringan Freddy Pratama di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin 23 Oktober 2023. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Eka Oktarani membenarkan, ia mengatakan modus yang digunakan terdakwa Andri Kustami yakni menjemput dan juga mengawal secara langsung narkoba hingga masuk ke kapal. Andri Kustami sendiri mendapatkan upah sebesar 8 juta dan dari setiap kilogram sabu yang dikirimkan melalui pelabuhan Bakauheni. Rincian pengiriman tersebut yakni pada 4 Mei 2023 sekira pukul 17.30 sabu yang dibawa seberat 12 kg yang mana diambil dari Hotel Grand LT Kalianda, Lampung Selatan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.